Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas videonya Bro eksperimental ya, yang ngomong penulis ini nyebar informasi yang bohong, jadi pembodohan gitu ya. Penulis dibilang nggak ngerti apa-apa, salah di semuanya, ya wes lah, karena penulis sendiri termasuk belajar, jadi kalau ya salah silakan dikoreksi. Cuma kalau buat video yang ternyata isinya ngawur, nggak ada dasarnya, salah, ya boleh dong penulis komentari. Dan ini sekarang penulis komentari ya. Jadi videonya Bro eksperimental ini intinya adalah oli itu sebagai pendingin mesin, dan minyak goreng itu nggak bisa sebagai pendingin mesin karena titik didihnya terlalu tinggi ya. Jadi karena terlalu tinggi disebut nggak bisa jadi pendingin mesin. Entah siapa yang bilang oli itu sebagai pendingin mesin, tapi ya wis lah, itu saja. Ini ini kata-katanya ya. Ini eksperimental 6919 kalau susah carinya. Ini banyak pembodohan yang dilakukan penyembah minyak goreng, salah satunya adalah minyak goreng mempunyai titik didih tinggi. Oli lebih cepat menguap, jadi mustahil jadi pendingin. Cuma minyak goreng yang bisa jadi pendingin. Yang di atas itu adalah pembodohan yang dilakukan oleh penyembah minyak goreng. Kalau penulis sendiri, penulis ngomong titik didihnya lebih tinggi dari oli mesin, tapi penulis nggak pernah bilang oli lebih cepat menguap, jadi mustahil jadi pendingin. Cuma minyak goreng bisa jadi pendingin. Ini penulis nggak pernah ngomong kayak gini ya. Karena ya menurut penulis sendiri, mendinginkan mesin itu bukan tugas oli harusnya. Karena ya walau mungkin di kendaraan balap ada oil cooler ya, tapi untuk mendinginkan mesin itu tugasnya radiator atau kisi-kisi angin di sisi sebelahnya silinder, bukan tugasnya minyak goreng. Dia menghubungkan daya tahan panas minyak goreng dengan kemampuan pendinginan. Terus kemudian diklaim minyak goreng tidak bisa mendinginkan karena titik didihnya yang tinggi. Terus dia mencontohkan air mendidih yang suhunya tidak bisa naik ketika sudah mendidih itu. Nah, dia ngomong secara teori. Penulis dasarnya adalah praktek, dan salah satunya adalah testimoni ya. Ini juga silahkanlah dicari. Masa ya semua orang yang di sini ini bohong semua kan, ya nggak tahu. Ini hasil pengalaman ya. Suhu mesin lebih adem padahal saya pakai jalan terus, dan cuaca kota Bekasi yang panas pol gitu ya. Terus ini juga lebih adem sedikit kalau campur minyak goreng. Terus ini plus migor bang memang rada berat tapi adem di mesin ya, lebih adem ya. Ini pakai Enduro MPX Castrol Shell, enaknya hanya 2 minggu. Terus mesin kasar overheat, pakai Repsol Migor, mesin adem. Terus ini meseran Migor 20% adem. Terus ini oplos minyak sawit meseran SI 40 malah adem aja mesinnya. Terus ini mesin adem larinya ngacir, meseran plus Migor. Terus ini di bawah macet-macetan yang sebelumnya pakai oli encer selalu panas mesinnya, sekarang jadi adem. Wes, itu ya. Jadi dari faktanya seperti itu. Terus ini ada bahasan lagi, titik didih oli. Dia klaim bahwa titik didih oli itu 105 sampai 130 derajat. Ini bisa jadi limiter karena suhu olinya katanya terbatas seperti ini sehingga mesin tidak panas. Kita ngomong dari sisi olinya. Ada yang sudah melakukan percobaan, dokter mobil ini
Ini suhu 379 derajat gak kelihatan mendidih olinya. Ini padahal oli Shell ya. Oli Shell HX berapa? HX 6 mungkin ya. Dia melakukan percobaan 379 derajat belum mendidih. Percobaan penulis sendiri 269 derajat Celcius itu belum mendidih. Kelihatan kan nggak ada gelembung-gelembungnya ya sekitarnya. Itu artinya belum mendidih 269 derajat Celcius. Jadi dia ngomong antara 105 dan 130 itu sesuatu yang aneh gitulah, nggak sesuai dengan kenyataan. Dia tidak mendasarkan pada eksperimen atau apa, tapi ngomong saene dewe, ngomong tanpa dasar apa-apa, tanpa referensi atau tanpa eksperimen. Penulis sudah eksperimen dan suhunya adalah 269 derajat belum mendidih. Nah, ini juga kita kalau ngomong air ya, air kulan itu malah yang dijadikan perbandingan itu adalah titik didihnya. Ini terus ketemu titik didihnya Preston 110, Saiken 104, Top One Power Kulan 105. Titik didih ini menjadi suatu yang penting untuk radiator. Nah, radiator yang diperlukan mesin itu adalah yang titik didihnya tinggi atau yang sesuai kebutuhan kalau mesinnya panas. Jadi kalau memang mesinnya panas, kulan harus pakai yang panas juga. Karena kalau titik didihnya terlalu rendah, terlalu mudah mendidih, bisa jadi masalah. Tentu ya ini harus cocok-cocokan ya, cocok-cocokan, karena ada yang butuh memang titik didihnya tinggi, ada yang titik didihnya rendah. Tapi biasanya kalau di ini Agung Toyota ini di ya kalangan mekanik bengkel resmi mobil, kulan itu harus yang titik didihnya tinggi, walau itu relatif ya. Ini titik didih tinggi katanya penyerapan panas akan lebih maksimal. Kenapa maksimal? Karena kalau titik didihnya tinggi lebih sulit mendidih, karena kalau sudah mendidih akan jadi masalah ya. Tapi ini ya relatif ya, cocok-cocokan. Ada yang cocok pakai titik didih tinggi, ada yang cocok titik didih bahkan air 100%. Jadi kalau misalnya untuk kendaraan taksi itu cocok pakai air 100%, atau pakai balap itu kadang malah air 100%, pakai Preston yang botol merah. Ini juga memiliki mencegah pembekuan. Kulan wajib untuk 4 musim ya. Ini terus tidak sarankan menggunakan air keran mineral. Ini air keran mineral ini karena mengandung kandungan mineral ya, kandungan partikel-partikel yang akan jadi masalah belakangan. Ini disebut tidak bekerja optimal saat mesin sangat panas ya, karena airnya mendidih. Tapi air itu mempunyai daya hantar panas yang baik, sehingga kalau kemampuan pendinginannya bagus, nggak akan mencapai 100 derajat untuk suhu mesinnya atau suhu kulannya. Kalau sampai suhu kulan lebih dari 100 derajat atau mencapai 100 derajat ya memang butuh kulan yang tahan panas. Tapi nanti bisa aja suhunya jauh lebih tinggi daripada kalau pakai air. Terus ada klaim lagi bahwa minyak goreng panas ya, karena titik didih minyak goreng panas kan katanya jadi panas sekali ya, itu bisa merusak seal. Terus katanya ada yang motornya rembes. Iya bener, di YouTube ada contoh yang motornya jadi rembes ketika pakai 100% minyak goreng. Nah tapi ini ada pertanyaan, misalnya benar kasus rembes di Greenpeace setelah campur minyak goreng bocornya sembuh? Iya bos, ini ada yang jawab bukan penulis tapi orang lain. VGZRQ berkurang drastis rembesnya, nyaris hilang rembesnya. Ini ya, ternyata pakai campuran minyak goreng bisa berkurang rembesnya. Ini Bimoli Sabrina akan olah ya. Ini ada yang tanya ini ya, ngomong
suara mesin lebih halus, rembesan oli dari seal klep berkurang. Jadi dia juga rembesnya berkurang. Terus ini GL Max nya yang pakainya sudah rembes netes pun sekarang sudah rapat lagi. Jadi ketiga orang ini pakai campuran minyak goreng puas, terus rembesnya malah berkurang. Kenapa itu? Karena yang rembes itu seringnya karena salah merek. Jadi merek Fortune, Sania, Sofia, terus apa maneh lah merek-merek yang enggak rekomendasi itu ada kemungkinan bikin rembes. Oleh karena itu yang bisa direkomendasikan cuma sedikit. Penulis rekomendasinya Vilma, kunci mas, KCO. Kalau nggak ada itu pakai bimoli klasik. Bimoli klasik ya, bukan bimoli spesial. Karena bimoli spesial malah lebih bermasalah. Ya itu makanya pengalaman dari banyak orang itu sangat penting untuk menentukan pemakaian minyak goreng itu rembes atau enggak. Jadi yang lain-lain ini 3 tadi contoh itu malah jadi tidak rembes ya, malah jadi makin baik, tidak rembes lagi setelah pakai campuran minyak goreng. Terus soal panci presto bikin daging empuk. Daging itu bisa empuk karena airnya mendidih dan udara yang tekanannya tinggi ini membuat daging jadi lebih empuk. Jadi yang bikin daging empuk di presto adalah tekanan dari udaranya, bukan enggak titik didih atau macam-macam, tapi tekanan udaranya. Nah jadi aneh ketika dia menyamakan mesin dengan panci presto yang ngomong ada titik didih macam-macam gitu ya. Terus ya nyebut lagi minyak goreng titik didihnya ketinggian bikin seal rusak gitu ya. Tapi menyamakan mesin dengan panci presto menurut penulis nggak tepat ya, karena di mesin ada saluran khusus untuk menyalurkan kelebihan tekanan udara yang nggak kayak panci presto. Di mobil ada saluran PCV, di motor ya ada yang saluran lari ke filter itu ya, dari head ke arah filter dikeluarkan di situ. Jadi kalau ada oli yang keluar di situ ya filternya jadi basah kena oli. Terus penulis dibilang stearik acid tidak bisa dibuat apa-apa. Ini memang berlawanan dengan pendapatnya Bro Tangan Besi ya. Bro Tangan Besi ini merekomendasikan penggunaan stearik acid, tapi penulis nggak setuju ya, pernah udah coba ini terus penulis tuangkan ke saluran bensin ya, terus ternyata ya hasilnya nggak memuaskan ya. Jadi penulis ngomong margarin migor lebih baik dari stearik acid atau oleik acid. Jadi untuk aditif bensin pun ya stearik acid itu nggak begitu bagus, apalagi setelah penulis melakukan eksperimen gambar apa sih ya wis lah, catatan penulis ini melakukan eksperimen pakai stearik acid ini, dan hasilnya adalah bimoli dicampuri stearik acid jadi beku di suhu ini 25 derajat Celcius, beku ya. Penulis nggak berani rekomendasi stearik acid, takut nanti olinya beku di dalam mesin, ngeri kan. Makanya penulis ngomong nggak usah stearik acid, jadi ya ngandalkan yang ada di minyak gorengnya saja. Terus penulis disebut tidak berani menunjukkan ngerebus air ya, karena penulis nggak merasa ada keperluan untuk pakai air di mesin ya. Mau airnya mendidih duluan atau apa wis nggak peduli, karena penulis butuhnya seberapa tahan panaskah oli mesin atau minyak goreng, atau sebelumnya minyak silikon gitu ya. Terus ester itu base oil atau aditif. Nah, ngomong base oil atau aditif ini apa sih maksudnya? Base oil itu ya biasanya ngomongnya adalah yang mayoritas ada pada bahan olinya. Sementara itu aditif adalah suatu tambahan yang diberikan ke oli mesin. Base oil itu ya bisa jadi aditif, tapi aditif belum tentu bisa jadi base oil gitu ya. Aditif itu apa sih artinya? Aditif ya sesuatu yang ditambahkan. Sementara base oil itu ya maksudnya yang secara keseluruhannya. Nah, ini
sama lah. Ester itu bisa jadi base oil, bisa jadi aditif. Ester itu jadi base oil di oli misalnya Redland botol putih. Terus ester itu jadi aditif misalnya di oli X10, di oli Ravenol ester. Ya sama, penulis ngomong minyak goreng jadi aditif itu apa sih maksudnya? Ya karena minyak gorengnya nggak jadikan base oilnya. Karena kalau minyak goreng dipakai 100%, ya itu artinya minyak goreng jadi base oil. Kalau minyak goreng dipakai cuma 10%, ya itu cuma jadi aditif. Sulit dibilang minyak goreng itu base oil kalau volumenya cuma 10%, karena itu bukan bahan keseluruhan kan. Ya itu cuma istilah aja lah. Menyebutkan mau maksa minyak goreng 10% itu adalah base oil ya sekarang sih, tapi kalau penulis lebih milih menyebutnya aditif. Apa nih ya, wis lah itu aja. Jadi ini ya poinnya penulis sudah sebutkan, jelaskan. Silahkan kritik penulis, tapi ya pakai informasi yang bener lah. Jangan ngomong titik didihnya tinggi nggak bisa mendinginkan, tapi buktinya banyak contoh yang jadi dingin walau pakai minyak goreng. Ini sudah terbukti. Ya wis itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.